بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik, bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran Akidah ya, Masya Allah. Hari ini kita akan mempelajari Akidah. Lanjutkan pelajaran kita yang di minggu lalu. Nah adik, gimana kabar adik semua? Saya harap adik semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dan memberikan kita kesehatan. Amin. Nah, adik-adik, langsung aja. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, doanya, baca doa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masya Allah. Silakan adik-adik baca doa masing-masing di rumah ya. Nah, adik langsung saja ya kita memasuki pelajaran kita yang kedua ini di pekan kedua ini, yaitu masih dalam pelajaran pertama, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik sebelumnya kita lanjut ke pelajaran. Untuk kita sedikit merojaah pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu yang berjudul Al-Alim, yaitu Allah Maha Tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala semua perbuatan yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Allah mengetahui segala apa yang isi hati manusia dan segala apapun yang manusia kerjakan, maupun itu dilihat oleh orang lain maupun yang melakukan atau mengerjakannya dengan secara sendiri-sendiri atau tidak ada yang melihatnya. Allah mengetahui segalanya. Kita telah mempelajari di minggu lalu, Allah Ta'ala memiliki sifat yaitu Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui. Allah mengetahui segalanya. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah mengetahui sebelumnya apa yang kita telah kerjakan. Allah mengetahui segalanya. Dan untuk minggu ini, untuk hari ini, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Al-Hayy, yaitu yang artinya Allah Maha Hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yaitu Al-Hayy, Allah yang Maha Hidup. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pelajaran, ada namanya dengan kompetensi dasar. Apa saja kompetensi dasar minggu ini? Yang pertama, menunjukkan arti nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayy. Jadi, dalam pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari arti dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Hayy. Al-Hayy, Allah yang Maha Hidup. Dan yang kedua, kita mempelajari dasar kedua, yaitu menyebutkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Hayy, yaitu bersifat Maha Hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di buku ini kita akan mempelajari bukti yang ada dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Hayy, yang Maha Hidup. Dan kompetensi yang ketiga yaitu menunjukkan perilaku yang tenang dan tawakal karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Al-Hayat, yaitu Al-Hayy, Allah Maha Hidup. Nah, kita langsung saja memasuki pelajaran kita hari ini. Mari kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita. Yang pertama, kita akan menunjukkan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Hayy. Bukti yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah di ayat 255 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, di sini di dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya itu Al-Hayy yang maha hidup. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Selanjutnya, bukti yang selanjutnya, dalil yang selanjutnya dalam Al-Quran yaitu terdapat di surah Al-Furqan ayat 58 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Yang terjemahannya yang berarti dan bertawakal kepada Allah yang hidup dan tidak mati. Nah, di sini di firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Hayy yang berarti maha hidup dan yang tidak mati, yaitu kekal. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang kekal abadi. Sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah ada. Allah ada dengan sendirinya. Dan ketika kita mati, Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Sampai di hari akhir, Allah Subhanahu wa taala tetap ada, tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan kita yang memiliki nama dan sifat Al-Hayy yang maha hidup. Nah, dua ayat di atas di surah Al-Baqarah ayat 255 dan Al-Furqan ayat 58 menunjukkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang berhak kita sembah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang paling berhak kita sembah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah menunjukkan Allahu la ilaha illa huwa, dan tidak Tuhan selain Dia. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Jadi selain Allah kita tidak boleh menyembahnya. Ini dinamakan dengan syirik. Apabila kita melihat seseorang menyembah batu, berhala, menyembah pepohonan mungkin, menyembah sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan syirik. Dan ini tidak boleh. Ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa besar. Jadi yang berhak kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah maha hidup kekal dan tidak akan mati. Saya sudah jelaskan bahwasanya Allah taala memiliki sifat Al-Hayyu, yaitu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hidup yang kekal. Sedangkan kita makhluknya manusia, tumbuhan, hewan, dan apapun itu, semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesungguhnya akan merasakan kematian. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki hidup kekal dan memiliki sifat Al-Hayy. Dan yang ketiga, sedangkan makhluknya akan mati. Nah, kita sebutkan tadi sudah bahwasanya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mati. Maukah itu tumbuhan, maukah itu manusia, maukah itu jin, malaikat, dan semuanya yang Allah ciptakan akan mati dan akan dibangkitkan kembali di hari akhirat untuk mempertanggungjawabkan atas apa segala yang ia kerjakan di kehidupan mereka. Dan yang keempat, Allah selama-lamanya yang mengurus makhluk. Nah, di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengurus seluruh makhluknya. Tidak ada yang mampu untuk mengurus seluruh makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Ia untuk selama-lamanya yang mengurus makhluk, yang mungkin menghidupkan makhluknya, mematikan makhluknya, memberikan rezeki kepada makhluknya, mengatur segala urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus semuanya. Jadi untuk kita makhluknya, alangkah indahnya untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang bermanfaat. Nah, ketika kita diciptakan, nah, diberikan rezeki, diurus dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mati untuk kembali kepadanya. Oleh karena itu, segala urusan seperti belajar, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, membantu orang tua, berbuat baik kepada teman dan makhluk Allah lainnya, dan semua pekerjaan baik yang kita lakukan, kita mengharap balasan atau pahalanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala apa yang kita lakukan, segala apapun yang kita lakukan, Allah lah yang mengatur. Jadi kita makhluknya harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita apapun yang kita perbuat, berniatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan imbalannya, yaitu pahala dan surganya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah usai. Masya Allah. Semoga apa yang kita jelaskan, apa yang adik-adik dengarkan, semoga bermanfaat dan menambahkan keilmuan kita. Dan untuk yang terakhir, ada tugas. Yaitu tugas hari ini apa? Menuliskan contoh atau bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Hayyu yang ada pada Al-Quran. Jadi sebelumnya sudah Ustaz bacakan dua dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Hayyu. Dan untuk adik-adik silahkan menuliskannya di buku dan dihafalkannya ya, lalu distorkan silahkan ke Telegram. Ingat adik-adik, ke Telegram Ustadz. Silahkan dikirimkan ke Telegram Ustadz, akan Ustadz periksa. Masya Allah, Alhamdulillah kita telah sampai di akhir pelajaran kita. Langkah baiknya kita membaca doa sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.